Masa modern atau masa pembaharuan bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Pada abad ke-20, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat. Negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya Muslim yang memerdekakan diri dari penjajahan bangsa Barat antara lain Indonesia, Pakistan, Mesir, Irak, Syria, Lebanon, Libya, Sudan, Maroko, Aljazair, Malaysia, Brunei Darussalam, Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, Azerbaijan, dan yang terakhir Bosnia. Menjelang pada awal masa modern, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu terdiri dari dua hal. Ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan, dan adanya kelompok umat Islam yang hanya mementingkan urusan akhirat dan mengabaikan urusan dunia. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, mendorong lahirnya para tokoh pembaharu yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali ke jalan yang benar. Para tokoh pembaharu itu antara lain Muhammad bin Abdul Wahab. Para pengikut Muhammad menamakan kelompoknya dengan Al-Muslimun, yang artinya kelompok yang berusaha mengesahkan Allah SWT semurni-murninya. Gerakan pemurnian ajaran Islam ini dinamakan juga dengan gerakan Wahabi. Yang kedua, Rafa'a Badawi Rafi At-Tatawi. Pemikirannya yang berkaitan dengan ajaran Islam, beliau menyuruh agar umat Islam dalam hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tetapi juga harus mementingkan urusan dunia, agar umat Islam tak dijajah oleh bangsa lain. Jamaluddin Al-Afghani, pemikiran beliau yaitu agar kejayaan umat Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran agamanya yang murni. Jamaluddin mengingatkan agar kaum wanita juga meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Kepemimpinan otokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Ajarannya tentang pan-islamisme, yaitu persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam harus diwujudkan. Dan ada tokoh-tokoh pembaharu Islam yang lainnya, yaitu Muhammad Abduh di Mesir, Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Iqbal di Pakistan, dan Sayyid Ahmad Khan di India. Perkembangan pada masa modern terdiri dari tiga: perkembangan sosial budaya, perkembangan agama, politik, dan ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan sosial dan budaya. Yang pertama, arsitektur, yang melayani sarana keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi sebagai kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, jalan-jalan raya, rel kereta api, dan lain-lain. Kedua, pada masa pembaharuan telah bermunculan para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Contohnya Muhammad Iqbal di Pakistan dan Mustafa Lutfi di Mesir. Yang ketiga, kaligrafi. Kaligrafi merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Perkembangan agama, politik, dan ekonomi. Yang pertama, perkembangan agama. Pemikiran Muhammad Abdul Wahab sangat berpengaruh dalam hal ini. Hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Ketiga, pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup. Perkembangan politik. Terdapat dua agenda pemuruan dalam masyarakat Islam tentang perkembangan politik, yaitu persoalan internasional politik Islam, persoalan hubungan agama dengan konsep negara lain dalam Islam. Ketiga, perkembangan ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa modern, pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berkembang.